Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup analisis ekonomi makro. Jadi pada pertemuan pertama ini akan saya sedikit bahas mengenai bagaimana konsep ekonomi makro, gitu ya. Perbedaannya dengan mikro, kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan dan akan dibahas dalam persoalan ekonomi makro. Jadi kalau nanti kita saksikan, kita dengarkan bahwa ternyata ruang lingkup analisis ekonomi makro itu sangat erat kaitannya dengan berbagai kebijakan. Karena memang kalau dilihat dari ekonomi makro, bahwa ekonomi itu harus menyeluruh. Artinya tidak bisa parsial. Nah, kalau ekonomi parsial itu nanti beda lagi. Jadi ekonomi mikro gitu ya. Oke. Perbedaan pada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi kalau ekonomi makro ini corak analisis makroekonominya dilakukan secara global, menyeluruh. Tapi kalau mikro itu corak analisisnya itu hanya per bagian saja. Jadi bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalkan ekonomi makro itu berbicara mengenai permintaan kedelai se-Indonesia, maka corak ekonomi mikro itu hanya bagiannya saja. Misalkan permintaan kedelai untuk perusahaan A, permintaan kedelai untuk perusahaan B dan sebagainya. Jadi lebih spesifik begitu ya. Kemudian ekonomi makro ini terdapat beberapa lembaga yang terlibat. Nah, itu bank gitu ya, pemerintah, lembaga keuangan, pihak eksportir, importir gitu. Nah, ini yang biasanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam ekonomi makro. Nah, nanti pada konsep pembelajaran ekonomi makro 1 sektor, 2 sektor, 3 sektor itu nanti juga akan dibahas. Kira-kira siapa saja atau rumah tangga apa saja yang terlibat di dalam corak ekonomi makro. Sedangkan dalam ekonomi mikro, ini lembaga-lembaga yang terlibatnya biasanya rumah tangga pemilik faktor produksi, yaitu biasanya kita sebagai pemilik produksi atau masyarakat sebagai pemilik produksi dan juga perusahaan. Kemudian keterlibatannya tidak jauh hanya dua itu. Biasanya misalkan bagaimana penawaran dari pemilik faktor-faktor produksi, yaitu masyarakat, terutama labor misalkan ya, atau pegawai, kemudian juga misalkan pendanaan dan sebagainya. Jadi hanya dua rumah tangga saja yang terlibat, yaitu rumah tangga konsumen atau rumah tangga pemilik faktor produksi dan juga rumah tangga perusahaan. Kemudian di dalam ekonomi makro, nah ini hal-hal yang dibahas dalam ekonomi makro itu adalah mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, gitu. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, kemudian raca pembayaran dan raca perdagangan. Nah, jadi yang dibahas dalam ekonomi makro itu adalah hal-hal yang global, seperti yang biasanya dirasakan oleh seluruh masyarakat, ya. Kayak misalkan pengangguran, inflasi itu kan dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau dalam ekonomi mikro, ini biasanya menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya. Nah, ya. Jadi misalkan bagaimana untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, berapa batas produksi bagi perusahaan. Nah, itu hal-hal yang dibahas dalam ekonomi mikro. Jadi berbeda antara pembahasan yang di ekonomi makro dengan yang di ekonomi mikro. Nah, sedikit saya kulas bahwa ekonomi makro itu membahas hal-hal yang global atau menyeluruh gitu ya. Kemudian juga lembaga-lembaga yang terlibatnya biasanya lembaga-lembaga yang besar, misalkan pemerintah, bank gitu ya, eksportir, importir. Kemudian permasalahan yang timbul itu inflasi, kemudian pengangguran, kemudian raca perdagangan dan sebagainya. Tapi kalau ekonomi mikro ini bagian-bagian terkecilnya saja. Kemudian lembaga yang terlibatnya juga rumah tangga, kemudian perusahaan, biasanya ya hanya dua itu. Kemudian hal-hal yang dijawabnya adalah tentang keterbatasan sumber daya, kemudian pemenuhan faktor-faktor produksi, kemudian pemenuhan tingkat keuntungan dan sebagainya. Jadi itu perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, jadi dalam ekonomi makro itu permasalahan yang dibahas dalam ekonomi makro ini ada 4. Yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi, yang kedua tentang pengangguran, yang ketiga tentang inflasi, dan yang keempat tentang ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Jadi 4 bahasan utama ini yang dibahas dalam
persoalan pokok dalam ilmu ekonomi atau persoalan pokok dalam perekonomian, terutama ekonomi makro, ya. Nah, apa itu pendapatan nasional dan potensial dan pendapatan nasional sebenarnya? Jadi dalam konsep ekonomi makro ini ada yang namanya dengan pendapatan nasional potensial, dan sebenarnya ini juga termasuk ke dalam salah satu masalah ekonomi makro. Nah, masalah dalam ekonomi makro ini adalah bagaimana pemerintah atau bagaimana sebuah negara ini memanfaatkan pendapatannya sehingga pendapatan nasional potensialnya itu bisa terpenuhi. Nah, jadi ada yang namanya tadi saya sebutkan, ada namanya pendapatan nasional potensial dan ada pendapatan nasional yang sebenarnya. Pendapatan nasional potensial ini adalah pendapatan nasional yang berpotensi didapatkan oleh sebuah negara. Tetapi pendapatan nasional sebenarnya ini adalah pendapatan nasional yang sebenarnya didapatkan oleh negara. Jadi kalau misalkan Indonesia itu potensialnya adalah 1.000 US dollar atau 1 juta US dollar dalam 1 tahun, misal pendapatan potensialnya. Tetapi sebenarnya berapa? Hanya misalkan 900.000 US dollar. Nah, itu kan harus ada program-program tertentu untuk meningkatkan pendapatan nasional agar pendapatan nasional potensial itu bisa didapatkan. Kemudian permasalahan ekonomi yang lain adalah pengangguran. Nah, pengangguran ini ada 3 berdasarkan dalam bentuk perekonomiannya ini ada 3. Ada pengangguran normal, pengangguran struktural, dan pengangguran konjungtur. Jadi kalau pengangguran normal ini biasanya pengangguran yang dia ini hanya ingin bekerja lebih baik lagi. Misalkan yang tadinya dia hanya office boy, office boy, kemudian dia ingin mencoba mencari pekerjaan lain, misalkan pekerjaan di bagian perkantoran dan sebagainya, yang mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Nah, itu adalah pengangguran normal. Jadi pengangguran yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini pengangguran yang tercipta karena ada perubahan teknologi. Biasanya ini terjadi ketika masa-masa revolusi industri, ini pasti banyak nih pengangguran struktural. Kayak kemarin misalkan kita sempat menyaksikan tentang revolusi industri 4.0 di mana hampir semua sektor perekonomian itu didigitalisasi. Misalkan seperti perbankan, digitalisasi, kemudian bahkan yang paling terlihat misalkan pegawai-pegawai yang di tol begitu ya, yang dulunya ada pegawai untuk store uang dan menerima uang, nah sekarang sudah ditiadakan. Nah, ini adalah salah satu pengangguran struktural karena ada perubahan teknologi. Yang ketiga adalah pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur ini adalah pengangguran yang muncul akibat adanya perubahan ekonomi. Misalkan pada tahun 98 itu yang paling terkenal gitu ya, itu banyak sekali pengangguran tercipta karena adanya kemerosotan ekonomi. Nah, ini adalah pengangguran konjungtur. Yang dihindari di dunia ini adalah pengangguran struktural dan pengangguran konjungtur. Ini terutama pengangguran konjungtur. Jadi jangan sampai ada kemerosotan ekonomi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang tercipta gitu ya. Nah, kalau pengangguran normal tidak terlalu menjadi masalah karena memang pengangguran normal ini sangat wajar. Ya, jadi yang harus dihindari dalam perekonomian itu adalah pengangguran struktural dan konjungtur, terutama pengangguran konjungtur. Kemudian yang masalah berikutnya adalah tentang inflasi. Apa ini inflasi? Jadi inflasi ini adalah perubahan harga yang perubahan harga yang berlaku secara terus-menerus. Jadi kontinu gitu ya. Kalau misalkan perubahan harganya hanya 1 hari 2 hari, nah itu tidak disebut dengan inflasi. Jadi inflasi ini harus terus-menerus, harus kontinu. Nah, inflasi ini nanti dihitung setiap tahun. Jadi di akhir tahun itu dihitung tentang berapa inflasi dalam sebuah negara itu dalam 1 tahun tertentu. Nah, apa ini akibat dari inflasi? Jadi banyak akibat-akibat dari inflasi. Yang pertama, kemerosotan pendapatan real masyarakat yang berpendapatan tetap, kemudian ketidakstabilan perekonomian, kemudian juga pertumbuhan ekonomi jadi lambat. Jadi banyak sekali yang tidak baik dari inflasi ini. Tetapi apakah selamanya inflasi itu juga tidak bagus?
Nah, tidak juga. Jadi inflasi ini bisa baik dan bisa tidak baik. Jadi inflasi bagus kalau inflasinya terkendali. Nah, inflasi ini akan menjadi masalah bagi sebuah negara kalau misalkan inflasinya tidak terkendali. Jadi, Pak, apakah inflasi itu bagus atau tidak bagus bagi negara? Tergantung inflasinya. Jadi kalau inflasinya terkendali, misalkan seperti Indonesia sekarang, inflasinya sekitar 3% contoh ya, 3-4%. Nah, itu adalah inflasi terkendali. Jadi itu tidak ada masalah. Malah bagus buat perekonomian. Artinya begini, ketika inflasinya 3-4%, 5% gitu ya. Nah, itu bagi para masyarakat tidak terlalu tinggi. Jadi masyarakat itu tidak menganggap bahwa inflasi itu terlalu tinggi. Jadi kira-kira kalau misalkan tahun ini harga harga pasar itu cabai 1.000 per kilo misalkan gitu ya. Nah, maka minggu atau tahun berikutnya itu sekitar 1.040. Nah, gitu ya, 1.040 rupiah. Jadi kenaikannya tidak terlalu besar ya bagi masyarakat. Tetapi kalau bagi perusahaan, kenaikan seperti itu akan menambah keuntungan bagi perusahaan, sehingga akan menjadikan ekonomi semakin tumbuh, semakin tinggi, dan perusahaan-perusahaan semakin senang, investor semakin senang karena income-nya semakin bertambah. Nah, inflasi itu ada macam-macam. Ada hyperinflation gitu ya, ada moderate inflation, ada creeping inflation. Jadi ada inflasi secara umum, ada inflasi merayap atau inflasi sederhana gitu ya, inflasi yang rendah sekitar tingkat inflasinya ini tidak lebih dari 10%, itu inflasi ringan. Kemudian ada juga inflasi sedang, itu sekitar 10-30%, dan ada inflasi berat, yaitu sekitar 30-100%, dan apabila 100% ke atas, maka inflasinya tidak terkendali. Nah, apakah Pak pernah nggak Indonesia inflasi tidak terkendali? Nah, ya, jadi pada saat tahun 98 itu inflasi Indonesia sudah tidak terkendali, jadi sudah 100% ke atas. Kemudian penyebab inflasi juga ada 3. Ada inflasi berdasarkan tarikan atau demand pull inflation. Jadi dia inflasi dari sisi permintaan. Nah, sedangkan kalau cost plus inflation, inflasi dari sisi penawaran. Jadi akibat terlalu banyak permintaan sehingga harga menjadi semakin tinggi. Nah, itu adalah demand pull inflation. Kalau cost pull inflation diakibatkan karena biaya produksi yang semakin membengkak. Ya, biaya produksinya semakin membengkak sehingga harga tidak bisa lagi sesuai dengan harga awal, maka harga harus dinaikkan karena biaya di perusahaan itu semakin membengkak. Itu namanya cost plus inflation. Kemudian ada juga inflasi impor atau imported inflation. Nah, ini inflasi yang terjadi akibat negara-negara luar. Misalkan negara Malaysia sedang inflasi, ternyata banyak barang-barang yang diimpor dari Malaysia ke Indonesia, akhirnya Indonesia juga mengalami inflasi. Nah, ini imported inflation. Ya. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini kalau menurut Sadono Sukirno ini didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi ini diibaratkan bahwa bertambahnya barang dan jasa yang ada di sebuah negara, di sebuah perekonomian. Jadi berkembangnya barang dan jasa. Nah, peningkatan pertumbuhan ekonomi ini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor produksi mengalami peningkatan, kemudian juga investasinya yang tinggi, misalkan gitu ya, investasinya naik, teknologinya yang berkembang, tenaga kerjanya bertambah, misalkan ya, diakibatkan karena tambah penduduk, kemudian pengalaman kerja dan pendidikan orang-orang yang ada di negara tersebut meningkat, misalkannya, yang mengakibatkan kualitas tenaga kerjanya menjadi semakin meningkat. Nah, jadi ada indikator-indikator tertentu yang mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Itu tadi faktor produksinya mengalami perkembangan yang cukup signifikan, investasinya banyak, teknologinya berkembang, teknologi ada research and development tentang teknologi, kemudian tenaga kerjanya juga semakin terampil, semakin banyak dan sebagainya. Kemudian
yang terakhir adalah neraca pembayaran kurs. Jadi permasalahan perekonomian itu adalah tentang neraca pembayaran, ya. Apa itu neraca pembayaran atau neraca perdagangan? Yaitu kestabilan antara perekonomian impor dan ekspor. Jadi kalau kita hitung tingkat impor kita dan tingkat ekspor di Indonesia, nah makalah muncul neraca pembayaran dan muncul juga neraca perdagangan. Ya, jadi kalau misalkan kira-kira kita hubungan diplomasi dengan Malaysia itu kita untung atau rugi, nah dilihatnya dari neraca pembayaran. Nah, ekonomi makro itu membahas juga tentang neraca pembayaran. Jadi apakah hubungan misalkan sekarang yang sedang banyak hubungan itu antara kita dengan China misalkan begitu ya. Nah, kita lihat di neraca pembayarannya, apakah hubungan kita dengan China itu kita di sisi min neraca pembayarannya atau justru kita sisi surplus neraca pembayaran. Nah, itu bisa menjadikan indikator bahwa tingkat perekonomian atau tingkat hubungan bilateral antara kita dengan negara tertentu itu menguntungkan atau merugikan, ya. Jadi itu yang tentang neraca pembayaran. Kemudian kalau bicara mengenai kebijakan, jadi kebijakan ekonomi makro itu ada beberapa hal tujuannya. Jadi tujuannya itu adalah untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau tenaga kerja penuh begitu ya, penciptaan tenaga kerja penuh. Kemudian menghindari masalah inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kebutuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Jadi tujuan-tujuan kebijakan itu adalah untuk menyelesaikan ruang lingkup masalah yang sedang kita bahas tadi, yaitu kegiatan ekonomi yang stabil, kemudian inflasinya ditekan, kemudian penganggurannya juga tidak ada, terutama pengangguran yang tadi ya, pengangguran konjungtur dan pengangguran struktural. Jadi kalau pengangguran normal itu tidak menjadi hambatan yang berarti bagi perekonomian. Kemudian juga mewujudkan neraca pembayaran juga yang stabil, gitu ya. Jadi itu hal-hal yang tujuan untuk mengkaji tentang kebijakan-kebijakan makroekonomi atau menciptakan kebijakan-kebijakan dalam makroekonomi. Kemudian kebijakannya apa saja? Jadi kebijakannya itu ada kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, gitu ya. Kebijakan fiskal ini, kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan dari dari kebijakan segi penawaran. Nah, apa ini kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan di bidang perpajakan dan pengelolaan pemerintah dengan maksud untuk memenuhi pengelolaan agregat dalam ekonomi. Jadi kebijakan fiskal ini tidak hanya perpajakan saja, jadi hanya berhubungan dengan pajak, tidak juga. Termasuk juga menekan pengelolaan pemerintah, gitu ya. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan bank sentral untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang. Jadi berhubungannya dengan kebijakan-kebijakan di dalam bank sentral, terutama Bank Indonesia. Kalau kebijakan dari segi penawaran, ini kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan, sehingga harga-harga atau barang-barang yang ditawarkan ini bisa lebih murah, gitu ya, kepada masyarakat. Nah, ini adalah kebijakan dari segi penawaran, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.